Part 2. Solusi yang tepat. Adelia merasa bahwa dirinya saat ini adalah wanita yang paling tidak berguna. Pengorbanan yang dia lakukan untuk laki-laki pujaan hatinya ternyata berakhir dengan kesedihan dan pilu. Dia merasa kalau Agus tidak mengharapkannya lagi. Selama ini, Adelia berpikir kalau Agus yang akan memberikannya kebahagiaan. Walaupun dia tahu bahwa pria itu merupakan suami dari kakaknya, dia sudah sangat terpesona dengan semua yang ada pada diri sang kakak ipar. Hati Adelia telah dipenuhi cinta buta. Dia lupa kalau Ana yang selama ini memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Namun, dengan tega dia telah membalas kebaikan sang kakak dengan sebuah pengkhianatan. Sekarang semua telah terjadi. Adelia mengandung anak dari suami kakaknya. Dia tidak tahu harus berbuat apa karena kenyataan pahit yang dia terima. Awalnya, wanita berparas cantik itu tidak merasa sedih karena hamil oleh kakak iparnya sendiri. Tetapi dia tidak terima jika Agus meminta dirinya keluar dari rumah. Saat usia kandungan Adelia memasuki 4 minggu, dia merasa bahwa kehamilan itu seolah-olah tidak diharapkan Agus. Laki-laki yang mengaku mencintainya itu mengatakan untuk bertanggung jawab, tetapi dengan satu syarat. Adelia harus keluar dari rumah kakaknya lalu pindah keluar kota. Adelia menangis sejadi-jadinya mengingat apa yang Agus katakan. Dia berpikir bahwa setelah hidupnya hancur, dia dicampakkan begitu saja. Dia merasa kalau laki-laki yang selama ini selalu ada untuknya dengan sengaja ingin menghindar. Sampai sekarang, aku masih tetap mencintaimu, Dek, ucap Agus saat Adelia telah membuka hati untuk laki-laki itu beberapa bulan yang lalu. Bagaimana dengan Kak Ana, Mas? Tanya Adelia untuk meyakinkan hati Agus. Terus terang, awalnya aku gak mencintainya, tapi karena dia ibunya Rama, aku menghargainya. Aku sayang banget sama Rama. Jadi, kamu gak mencintai kakakku? Cinta dan perasaanku hanya untukmu, Dek. Bayangan dirimu tidak mampu keluar dari relung hatiku. Tapi aku udah pernah menolakmu, Mas. Bagaimana mungkin kamu masih tetap setia mencintaiku? Cintaku tak pernah bosan. Seperti paku lengket di papan. Penuturan Agus makin membuat hati Adelia berbunga-bunga seperti di taman bunga. Sosok kakak ipar telah berhasil membuatnya lupa diri. Semua pengakuan suami dari kakaknya itu telah membawanya terbang melayang. Akan tetapi, sekarang Adelia baru menyadari bahwa apa yang pernah Agus sampaikan hanya janji palsu semata. Pengorbanan penyerahan diri yang Adelia lakukan, Agus anggap tidak berarti apa-apa. Dia tidak memahami sifat laki-laki itu dan tidak mengerti dengan jalan pikirannya. Malam ini seperti biasa, Adelia masih tetap melakukan kebiasaan dengan keluarga di rumah kakaknya. Dia makan bersama dengan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi sesuatu antara dirinya dan Agus. Dia tidak ingin jika kakaknya mengetahui perbuatan yang dia lakukan. Saat menikmati makan malam di meja makan, tiba-tiba Adelia merasa mual. Agus menunjukkan wajah panik. Laki-laki itu sangat tahu apa yang menyebabkan Adelia seperti itu. Kamu kenapa, Del? Tanya Ana sambil memegang pundak adiknya. Mungkin masuk angin, Kak. Adelia berbohong kepada kakaknya. Muka kamu juga pucat. Kamu lagi sakit ya? Tanya Ana kembali. Enggak, Kak. Aku baik-baik aja. Adelia berusaha tersenyum kepada kakaknya itu. Mual yang Adelia rasakan makin tidak tertahan lagi. Dia segera berlari menuju kamar mandi. Dia mencoba memuntahkan isi dalam perutnya, tetapi sia-sia. Dia makin bingung menghadapi situasi seperti sekarang. Saat ini, dia sangat mengharapkan perhatian dari laki-laki yang menghamilinya. Ana merasa heran melihat apa yang terjadi terhadap adiknya. Dia melirik ke arah Agus, lalu bertanya, "Adil kenapa ya, Mas?" "Gak tahu juga sayang, aku juga gak ngerti."
Jawab Agus berusaha bersikap tenang. Wajahnya juga pucat banget. Tapi kenapa dia mengaku baik-baik aja? Mungkin kenyataannya dia baik-baik aja. Iya mas, semoga aja. Mungkin benar dia hanya masuk angin. Ana berusaha berpikiran positif. Adelia tidak sanggup lagi melanjutkan makan malam. Tanpa berpikir panjang, akhirnya dia memasuki kamar untuk beristirahat. Dia sekarang berpikir keras harus berbuat apa agar kehamilannya tidak diketahui Ana. Adelia makin panik menghadapi keadaan saat ini. Dia takut jika Ana mengetahui apa yang telah terjadi sebenarnya. Dia belum mampu untuk menjelaskan kenyataan kepada sang kakak. Adelia tidak ingin jika Ana tahu tentang anak dalam kandungannya. Dia belum siap untuk mengatakan bahwa ayah dari anaknya adalah suami kakaknya sendiri yang juga merupakan kakak iparnya. Adelia sekarang dihadapkan pada situasi yang sangat membingungkan. Dia merasa tidak memiliki jalan lain lagi. Dia ingin segera keluar dari rumah kakaknya. Dia ingin melanjutkan hidup tanpa bayangan wanita itu. Akan tetapi, kota yang baru bukanlah solusi terbaik menurut Adelia. Kota kelahiran akan menjadi tempat terbaik baginya. Dia ingin tetap tinggal di kota tempat tinggalnya yang sekarang, tetapi pisah rumah dengan Ana. Aku mau keluar dari rumah mas, ucap Adelia saat Agus mengantarkannya ke kampus. Kapan dek? Ke kota mana? Tanya Agus kegirangan. Sepertinya kamu bahagia banget kalau aku pergi. Adelia menyadari perubahan wajah kakak iparnya. Ini jalan terbaik untuk kita semua dek, kamu harus ngerti. Aku siap mengantarkanmu ke kota yang baru. Aku akan tetap tinggal di kota ini, hanya pindah dari rumah kamu dan Kak Ana. Apa? Agus terkejut. Kenapa kamu kaget mas? Bukankah seharusnya kamu senang kalau aku gak tinggal lagi bersama kalian? Kenapa masih di kota ini dek? Bagaimana kalau Ana tahu? Agus panik. Kamu tenang aja, aku pasti bisa mengatasi semuanya. Oke dek, aku janji akan memenuhi semua kebutuhanmu dan anak kita. Aku juga pasti akan sering menjengukmu. Terima kasih kalau kamu masih peduli padaku. Itu pasti dek, aku akan selalu mencintaimu dan anak kita. Adelia sangat heran melihat sikap Agus yang seolah-olah menunjukkan perhatian, juga kasih sayang terhadapnya dan bayi yang dia kandung. Namun dia heran, kenapa laki-laki itu sangat berharap agar dirinya segera pergi dari rumah Ana. Adelia tidak bisa menebak apa yang ada dalam pikiran ayah dari anaknya. Dia hanya bisa berharap agar laki-laki itu tidak mengingkari janji untuk tetap memenuhi kebutuhannya. Adelia ingin tetap berusaha percaya dan yakin kepada laki-laki yang telah membawanya dalam hubungan terlarang ini. Dia dapat merasakan perhatian dan rasa peduli yang selalu Agus tunjukkan. Baginya, calon ayah dari bayinya adalah yang terbaik. Apakah Agus akan menepati janjinya kepada Adelia?